Selamat malam. Penyu merupakan salah satu jenis hewan yang sudah tercantum di International Union for the Conservation Nature atau IUCN sebagai salah satu spesies yang rentan dan wajib dilindungi. Perlindungan penyu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ancaman bagi penyu sangatlah banyak, seperti illegal fishing, pencurian telur, pemangsaan telur oleh predator, dan perubahan iklim. Dampak nyata perubahan iklim yang saat ini terjadi menyebabkan suhu bumi yang lebih hangat, sehingga mengakibatkan jumlah telur penyu yang menetas secara alamiah di alam terbuka cenderung menghasilkan tukik betina yang lebih banyak. Kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas Konservasi Penyu Taman Kili-Kili, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Trenggalek, selain melakukan upaya konservasi penyu secara alamiah, juga melaksanakan program penetasan telur penyu secara semi-alami menggunakan teknologi penetasan. Teknologi penetasan tersebut menggunakan kotak ajaib bernama Automatic Turtle Egg Incubator atau mitigator. Pak Sigit ya? Iya. Ini alat apa namanya ini Pak Sigit? Alat penetasan telur atau magigator. Magigator. Iya. Gimana nih fungsi kerjanya Pak? Fungsi kerjanya Ya. kalau ini suhu ruangan, Pak. Ya, mau suhu ruangan. Nah, ini suhu ruangan. Ya, Kalau ini 50. Iya, kalau ini kita ya ini pakai ini. Jadi ya indikator temperatur ruangan ya. Nah, ini ada telur ini. Gitu loh. Ini pakai alat itu magigator. Nah, suhunya pakai ini nanti. Dan ini untuk mengukur suhu Ukur dari kelembapan, pasien. nah. Iya. Kita mau bikin jantan. Oh, kalau dibikin jantan berarti Semakin Suhunya? lama suhunya rendah, jadi ini Semakin- terbilang rendah ya 29, iya. Seharusnya seperti kita 37, 36. Iya iya, seharusnya ya. Iya. Berhubung kita bikin jantan, suhunya memang rendah. Iya. Cara menurunkan suhunya dikasih apa ini? Ya ini kasih air ini Kasih kan air. kasih air. Oh, jadi kalau untuk menciptakan penyu dengan pamin jantan, Iya. tinggal diturunkan suhunya dengan cara Iya. dikasih air itu ya. Sering dikasih Ya. air. Kalau bikin betina otomatis kan kita sudah Langsung bisa. Nah, Oh iya. semi iya. alami. Itu rasionya berapa ya yang kita butuhkan? Kelompoknya tadi yang disampaikan ada 5.000 ya yang dilepaskan. Perbandingan antara jantan sama betinanya itu idealnya berapa itu? Ya kebanyakan betina di Betina. Iya. Semi alami kan Hmm. banyak. Kalau di sini kan kapasitasnya 50 Iya. atau 40 telur saja. Dilihat dari ini Pak, lama penetasannya. Nah, Kalau lama lebih penetasannya, lebih Kalau dari- semakin cepat itu 45 hari sampai 75 hari itu pasti jadi betina. Iya, begitu. Nah, maksud saya, kalau gini, jantan itu 95 hari. 95 hari. Nah, ini kalau seandainya ini kan dilepas di alam, masa semuanya betina dilepaskan semuanya kan? Iya. Harusnya kan ada jantan supaya nanti dia kawin-mawin gitu kan? Iya, Nah, ini sebenarnya kita ya idealnya itu bagaimana idealnya? Kalau umpamanya ada sekitar 1.000 yang dilepas, yang betina, jantannya kira-kira berapa idealnya? kita baru coba ini. Oh gitu, harus coba. Dan usia satu Iya. Pak. Kalau Usia selama satu ini ya. kan biasa Iya. alokasi apa ya itu yang kita terima karena memang perlu rekayasa kayak gitu. Makanya ada wisata edukasi biar orang-orang itu tidak menyebabkan pemanasan global. Karena selama ini pemanasan global itu kan nantinya mengancam si penyu ini menetasi hampir semua betina. Ya kan walaupun kita selamatkan tidak kita bantai, tidak kita jual, tidak kita apa. apalah. Pada kesempatan berikutnya dia tetap nggak bisa Gitu. kawin karena memang Nah, manfaatnya ini buat anak-anak magang biar membedakan Jantan. semi alami sama magigator. Oh, gitu. Jadi ini sangat Nah, membantu sekali ya. magigator ini ya gini Pak, kita itu mintanya yang besar. Kenapa? Di waktu musim Januari Februari itu kan banyak curah hujan. Ya. Kalau ada magigator kan bisa manfaat. Nanti Nanti ya. entah 3 induk atau 4 induk kita tampung semua. Dan ini ada catatannya ya. Nah, ini catat-catatannya, suhunya. Suhunya. Jadi ini di ada logbooknya, misalnya di catatan ini ya suhunya. Dihitungnya setiap hari. Ya setiap hari dari Pagi. pagi, siang, sore. Jadi diukur terus Ya, ya. nanti jam 12 saya ukur, nanti jam 6 saya ukur. Jadi nggak boleh di bawah, nggak boleh di atas 29 maksudnya tuh ya. Harus Ya, berapa itu? paling ya minimal 31.
maksimal. Maksimal 31. Kalau nggak nanti betina. Bawa lagi. Ya. Ya boleh sampai 30 itu berarti panas. Ya mudah-mudahan ya upaya menggunakan teknik ini bisa membantu juga keseimbangan penyu itu sendiri ya. Tentu saja ekosistem jadi bisa terjaga kan Iya. penyu ini. Baik, sahabat alam, kita sudah dapat informasi banyak ya terkait dengan konservasi penyu ini. Ini Pak Sigit dan Mbak Eka yang sudah berbagi informasi banyak sekali. Baik. Baik, sahabat alam, tadi kita sudah dapat banyak informasi terkait dengan bagaimana mitigator ya. Ini berfungsinya dari Pak Sigit. Nah, ini ternyata saya dapat informasi lebih mendalam mengenai kegunaan dari mitigator, bukan cuma soal memanipulasi dari cara alamiah menjadi menggunakan alat ya, Pak Eko Margono. Jadi ternyata ini alat juga bisa berdampak terhadap, bisa menambah perannya terhadap perubahan iklim. Jadi ada hal yang terkait dengan kontribusi terhadap perubahan iklim. Ini bisa dijelaskan bagaimana itu prosesnya sampai ini bisa terkait dengan perubahan iklim yang sedang menjadi problema dunia ini. Oke, terima kasih. Jadi global warming itu memang cenderung bumi dan sekitarnya itu menjadi cenderung meningkat suhunya. Nah, padahal penyu ini ketika ditetaskan dalam suhu yang relatif tinggi itu akan menjadi penyu betina, menetas menjadi penyu betina. Kalau cenderung suhunya rendah di bawah 30 derajat itu akan menjadi penyu jantan. Jadi kalau cenderung panas jadi betina. Nah, ketika global warming itu terjadi, ini kecenderungan penyu itu menjadi betina semua. Kalau menjadi betina semua, jumlah populasi di sana tidak imbang di laut antara jumlah perjalanan betina. Padahal satu betina itu butuh 6 sampai 7 jantan. Oleh karena banyak telur penyu yang infertil, yang tidak dibuai karena keterbatasan jumlah pejantan. Nah, alat ini adalah alat untuk solusi membantu solusi terhadap pemanasan global tadi. Sehingga dengan ini ada 2 tombol, telur kita masukkan di sini, kemudian kita atur suhunya, kita ingin jantan atau betina. Nah, ketika kita ingin jantan, kita pencet tombol putih yang ini jantan, suhunya akan berkisar di antara 29,40, 29,50, 29, dan seterusnya. Ini adalah jantan. Tetapi ketika betina, ini kita tombol pencet tombolnya hitam ini kita pencet, maka suhunya akan meningkat di atas 36 derajat. Jadi 36, 37, 35 itu jantan, itu jadinya betina. Nah, alat inilah yang menjadi solusi kita untuk mengantisipasi menghadapi pemanasan global. Artinya supaya ada keseimbangan rasio ya, antara jumlah jantan dengan betina. Karena tadi idealnya harusnya satu betina itu dikawini oleh 6 sampai 7 jantan itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya pemanasan global, kemudian suhu semakin meningkat, kecenderungannya kan semakin banyak betina. Dan jantan boleh dikatakan sangat jauh drastis berkurang di sini. Dan ini salah satu juga membantu terkait dengan untuk meningkatkan jumlah rasio jantan itu sendiri ya. Dan ini dibantu teman-teman dari Unigro ini, dibantu dari teman-teman akademisi dari Universitas Gadjah Malang. Nah, alat ini disumbangkan untuk kita. Nah, makanya ketika ketika kita menanam pohon, ketika kita menanam pohon di hutan, dimanapun kita tidak membuang sampah di sungai, di selokan, apapun itu sama artinya dengan kegiatan konservasi penyu. Karena pohon yang kita tanam itu nanti kemudian bisa mengurangi kecenderungan pemanasan global ini, sehingga bisa alatnya tetap seimbang, sehingga jumlah penyu dan jantan dan betina yang menetas itu menjadi alamiah dan seimbang juga. Karena alam akan membuat keseimbangan sendiri sesungguhnya. Jadi jadi secara langsung upaya untuk kemudian menanami hutan ataupun dengan pepohonan melakukan reforestasi ataupun kegiatan-kegiatan untuk penanaman sendiri, itu dampaknya jika ini bisa ada perubahan iklim itu tidak sampai kemudian drastis. Betul. Perlu keseimbangan juga ini. Betul. Secara tidak langsung menanam pohon sama dengan tujuan goalnya ke depan adalah juga ingin melestarikan bumi. Juga membuang sampah di sungai itu juga, karena ketika sampah itu nanti masuk ke laut dari sungai ini,
itu bisa dimakan penyu. Kalau penyu makan sampah plastik, sampah karet, akhirnya penyunya mati. Sampah ini apa? Penyu ini makannya Sembarang Pak, sembarang. Karena dia makan sembarang yang ditemui dengan mudah. Dia dimakan saja, kadang plastik. Akhirnya ketika banyak plastik dalam tubuhnya mati kan dia. Ini juga akhirnya mengancam upaya pelestarian penyu di laut. Jadi aktivitas-aktivitas kita sobat alam, jadi yang sepintas tidak berpengaruh terhadap rasio dari jantan betinanya penyu, ataupun mungkin juga selain penyu ya ada biota-biota lainnya yang terpengaruh oleh global warming atau perubahan iklim ini. Dengan kita melakukan kegiatan yang secara nggak langsung mungkin di laut, seperti dengan melakukan penanaman pohon di hutan, di sumber dan sebagainya, dan juga kita tidak membuang sampah sembarangan ya. Atau paling nggak mengolah sampah itu jangan sampai kemudian terbuang ke laut. Betul. Dan bisa zero waste itu bisa punya dampak terhadap kita juga menjaga ekosistem laut. Laut termasuk penyu di dalam. Penyu sendiri. Betul. Satu hal yang tentu saja ilmu ini ternyata saling kait mengait ya. Kegiatan aktivitas kan saling kait mengait, dan itu memang kemudian langsung dirasakan oleh Pak Eko ya. Betul. Sebagai konservasi penyu di sini sangat merasakan. Ya. Dan ini yang menjadi sebuah hal yang menjadi PR besar bagi Pak Eko Margono sendiri ya, dengan teman-teman di sini untuk bagaimana bukan hanya dalam beberapa tahun ini fokusnya bagaimana melakukan upaya untuk budidaya atau melakukan upaya untuk penetasan ini, tapi kemudian sekarang lebih ke atas melakukan penanaman yang secara nggak langsung punya dampak terhadap. Karena betul Pak, dari menjaga kelestarian penyu itu tidak sekedar mengawasi penyu, tapi juga melindungi habitat penyu. Mulai dari kebersihan laut, mulai dari suhu udara yang ada di sekitar penetasan, ini juga salah satu cara kita untuk melestarikan penyu. Makanya melestarikan penyu, mengonservasi penyu tidak sekedar menjaga penyunya, tetapi alam yang melindungi, alam yang menjadi penyangga tempat konservasi penyu juga harus kita rawat. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan juga semuanya harus saling berkaitan gitu ya, mulai penanaman, menjaga lingkungan bersih dan sebagainya. Betul. Dan apa yang kedepannya yang akan dilakukan teman-teman di Wonosoyo, khususnya di Taman Konservasi Gili-Gili untuk lebih kemudian kegiatan konservasi ini bisa berjalan secara lestari. Oke, terima kasih. Jadi tongkat estafet ini harus kita segera berikan kepada generasi di bawah kita. Jadi kesadaran tentang bagaimana alam harus dijaga, wajib dijaga untuk kelangsungan kehidupan di bumi, untuk keberlanjutan kehidupan di bumi ini harus dilakukan, harus didengungkan, dikampanyekan. Harus lebih gencar ketimbang kampanye apapun. Harus setara dengan kampanye kesehatan, kampanye pendidikan. Menjaga alam itu setara, kita samakan kedudukan, kita samakan keurgenannya itu dengan kampanye-kampanye seperti itu. Jadi kalau kita selama ini mengkampanyekan banyak hal hidup sehat, kenapa pelestarian alam tidak juga kita kampanyekan? Karena menanamkan kesadaran kepada generasi muda ini adalah cara yang efektif untuk melanjutkan estafet atau pelestarian alam ini dilanjutkan sampai ke depan, sehingga anak-anak kita tetap bisa menikmati alam yang lestari, lingkungan hidup yang bersahabat, keanekaragaman hayati kita yang melimpah. Ini agar anak-anak muda kita menikmati kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Seperti tadi yang banyak sudah dilakukan ya, dengan melakukan donasi penyu, donor ya, donor penyu untuk kemudian di kawasan tadi sudah dilakukan oleh adik-adik kita tadi, anak-anak muda. Dan tadi yang dilepaskan itu kalau menurut informasi sekitar 25-30 tahun lagi itu bakal kembali lagi ya. Betul. Gitu. Akan kembali lagi sini untuk bertelur. Bagi yang betina. Iya, kalau yang bejantan tidak. Karena bejantan tidak akan pernah naik ke darat. Dia seluruh hidupnya ada di laut. Di laut ya. Untuk menemani betina. Iya. Jadi sebuah rentang waktu yang cukup panjang. Kalau kita dalam satu generasi itu manusia itu sekitar 25-30 tahun. Ini penyu ini dalam satu generasi manusia itu sendiri, dia akan melakukan kegiatan mengarungi samudera dan akan kembali lagi mengikuti memori yang dulu pernah dia lepaskan dari awal itu, untuk kembali ke titik awal asalnya itu untuk melakukan peneluran ya, bertelur, dan kemudian itu nanti setiap tahun akan bertelur lagi. Akan begitu kembali ke jalur nostalgianya tadi itu ya. Ya, saya pikir sebuah hal yang sangat penting sekali bagi kita, karena ini ternyata penyu ini saling
bisa menjadi indikator perubahan iklim. Seperti tadi yang dibicarakan oleh Pak Eko Margono, bahwa ternyata aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, meskipun tidak langsung dilakukan di laut atau di pesisir, atau tidak terlibat langsung seperti menanam pohon, kemudian tidak membuang sampah atau mengolah sampah dengan baik, itu punya dampak baik terhadap ekosistemnya, mungkin di luar itu. Iya, betul sekali, Pak. Jadi begitu. Jadi kerja kita harus merata di seluruh titik sendi, ini harus kita lakukan. Tidak fokus pada satu bidang atau bidang jalan, karena itu bidang yang satu akan mempengaruhi bidang yang lain. Makanya pasukan kita harus solid, pasukan kita harus tersebar di mana-mana untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan konservasi. Nah, saya katakan saya menggunakan istilah konservasi karena apa? Di mana-mana terjadi degradasi nilai fungsi bumi kita. Jadi perlu ada kegiatan konservasi, mencegah agar kerusakan ini tidak bertambah parah. Nah, ketika nanti semakin semuanya bergerak naik, ini makin baik, si seluruh ini baik, tentu nanti akan ketemu pada suatu titik di mana semuanya akan saling memberikan efek kemanfaatan kepada kehidupan kita di bumi. Baik, kita harapkan ini Pak Eko Margono, pasukan istimewa ini bisa melestarikan bumi yang satu ini. Baik, sahabat-sahabat, itulah informasi-informasi yang kita dapat dari kawasan penyu di Taman Gili-Gili. Salam lestari. Sobat alam, ketidakseimbangan rasio jantan betina penyu secara alamiah akan menimbulkan permasalahan keberlanjutan populasi penyu dan akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut di bumi. Teknologi menggunakan mitigator alat penetas telur penyu ini diharapkan membantu upaya konservasi penyu melalui penetasan telur penyu secara terkontrol untuk mendapatkan jenis kelamin tukik penyu sesuai yang diharapkan. Penerapan teknologi konservasi, sebuah harapan di tengah kekhawatiran perubahan iklim yang mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Salam lestari.